Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda, sahabat, teman-teman Pila yang solihah semuanya. Apa kabarnya hari ini? Ini siang menjelang sore ya, sudah jam 2-an lewat ya. Mungkin bunda-bunda sudah separuh perjalanan, teman-teman juga mungkin yang sudah di luar sedang beraktivitas ya. Semoga diberi kelancaran, kemudahan sama Allah Subhanahu wa taala, dan selalu disehatkan badannya, dipanjangkan umur dalam ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh soleha, suami ya menjadi pemimpin yang Allah suka ridhoi di dunia dan di akhirat, yang Allah mudahkan dalam menjemput rizkinya yang mungkin sedang keluar ya, yang Allah lancarkan, yang Allah mudahkan, yang Allah pertemukan, yang tidak susah, yang tidak kesusahan mendapatkannya, yang maksudnya yang Allah berkahi usahanya untuk dunia dan akhiratnya. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bunda-bunda, biasa mau sharing-sharing aja sih, ini saya biasa, saya udah lama banget sih jarang banget yang share, kecuali saya emang lagi ada kata-kata hikmah yang mungkin buat saya kayak aduh ini banget ya, maksudnya ibarat kata menjadi senjata banget gitu ya, yang Allah lagi keren, maksudnya banyak hal-hal yang keren sebenarnya ya, cuma ibaratnya ada yang paling bikin saya nyes banget gitu, dan ini kadang-kadang menjadi ibroh buat saya kadang, makanya saya dokumentasikan. Kenapa? Karena kadang kita manusia mengalami hal yang sama, cuma kadang karena kita tidak catat waktu itu menghadapi seperti apa gitu ya. Dokumentasikan, saya suka mencari-cari, oh ya waktu itu saya menghadapi ini gimana sih, jalan keluar, oh seperti ini gitu ya. Saya mengingat-ingat lagi gitu bun. Ya semoga juga bermanfaat buat terutama saya juga kalau memang ada bermanfaat bunda-bunda ya, kita bisa menerapkannya bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya sekali lagi, walaupun ini udah siang ya, apapun yang kita lakukan ya bun hari ini dan sudahnya karena Allah lillahi ta'ala, bila ada paling kita persembahkan buat kedua orang tua kita. Dan jangan lupa ya bun, yang masih hidup ataupun wafat, masih hidup atau melawat, jangan lupa kita ya, segala puji bagi Allah yang telah mencurahkan segala nikmat dan kasih sayang kepada kita hingga kita diberi kesempatan sampai di siang di siang menjelang sore hari ini. Juga kita sampaikan ya salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat yang terpilih, para tabiin, para habaib, para ulama-ulama, guru-guru kita, orang-orang yang soleh. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh yang bisa menatap wajah Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama-sama. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bun, tentang sharing-sharing ya, kalau saya ini lagi news banget gitu ya, beberapa sering kali sebenarnya saya curhat, maksudnya sering kali kita sharing ya tentang pengalaman. Kalau saya namanya emak-emak ya di bidang anak, mungkin ada yang di bidang suami, ada yang di bidang keluarga, apapun siapapun ya, lingkungan segala macamnya jenisnya. Cuma mungkin kalau saya di bidang anak, saya cerita ya bun, bahwa anak saya waktu di SD dia di rumah. Nah pas SMP dia di pondok, akhirnya SMP lulus, pulang ke rumah SMA-nya di luar gitu ya, seperti itu. Jadi memang saya agak terkaget-kaget karena memang orang kampung kan tanpa ilmu ya bun ya, berumah tangga tanpa ilmu, jadi ilmunya berjalan ya beriringan gitu ya, berbarengan gitu. Jadi mungkin saya salah pengasuhan gitu anak saya gitu, karena ketidaktahuan ilmu saya gitu. Setelah 3 tahun di luar ya, mungkin dia juga kaget dengan didikan saya kembali gitu, dan saya pun kaget dengan perkembangannya dia gitu dia, karena dia ibaratnya udah masa remaja gitu ya. Jadi banyak sekali pertentangan ya, maksudnya dalam artian kata-kata yang baik sekali ya dari saya pun dari anak saya gitu, untuk menyesuaikannya. Ibaratnya jalanannya kayak orang masih kata di kampung saya itu orang Betawi menutur-nutur gitu, kayak ini jalan seperti apa gitu ya, karena belum hafal gitu. Dan mungkin anak saya juga demikian kepada saya gitu ya. Jadi banyak sekali ketregelan gitu ya, yang kata-kata anak saya yang sangat baik, yang soleh gitu ya bun ya, karena ibarat omongan orang tua itu doa, jadi kita katakan itu ya bun, karena baik banget, kadang sampai mengeluarkan, saya sampai sebagai orang tua mengeluarkan air mata gitu ya. Kadang ibaratnya saya tangan seperti ini, kadang saya kembali rapuh, kadang saya tangan seperti ini baik, kemudian menjadi sedih kembali gitu ya, saking hebatnya, saking membahagiakannya sikap anak saya itu gitu ya bun. Jadi satu kali ini buat saya, selama saya anak saya 2 tahun di rumah ya, ini mau ke 3 tahun lah ya di rumah jatuhnya gitu, karena dia sudah kelas 3 saat ini. Jadi ada yang news banget gitu saya menghadapinya kadang ya, tapi selalu ini yang membuat saya bahwa akhirnya karena
setiap hari membuat saya jadi seakan kayak lama-lama alhamdulillah Allah beri pertolongan tuh kayak gebal gitu ya dengan kata-kata anak kita. Mungkin memang sebenarnya kehinaan itu akibat diundang dari dosa kita sendiri mungkin di masa lalu ya bun, terutama buat saya mungkin kepada orang tua saya sikap kita yang tidak bagus sehingga ibarat apa yang kita tanam ya itulah yang kita dapat gitu sebenarnya. Tapi kan manusia kadang ya bersifatnya tidak mau menerima gitu ya, pengennya kan padahal yang dilakukannya tidak baik tapi ingin diperlakukan anaknya dengan baik gitu ya bun, ya maksudnya seperti itu, selalu maunya yang enak-enak gitu ya, kalau yang nggak enak kan pasti menolak gitu ya. Jadi seperti itu bun. Jadi suatu kali saya sedang menghadapi anak saya itu benar-benar ibaratnya malamnya news banget gitu, siangnya paginya keren banget gitu. Jadi sampai saya tuh itulah yang saya bilang saking kerennya sampai saya mengeluarkan air mata gitu tanpa berkata-kata gitu ya. Saking kerennya solehnya anak saya gitu. Akhirnya seakan hidayah itu datang gitu kepada saya, Allah gitu, pertolongannya datang. Tiba-tiba saya ingat banget pun. Jadi ada saya lihat tuh di seorang ulama bercerita tentang seorang yang sangat soleh gitu ya. Dia tuh seorang ulama gitu lah, banyak sekali penggemar tuh sampai ribuan bun. Karena kata-kata itu sangat banyak didengar gitulah, ibaratnya kata-kata itu hikmah gitu ya. Sehingga satu kali dia berceramah, setelah selesai berceramah dia menuju pulang dibawa sopirnya gitu. Terus kata ulama itu setelah jauh dari tempat dia berdakwah gitu ya, karena orang banyak sekali memujanya, lalu dia mampirlah ke suatu musola yang kecil gitu bun. Lalu dia berganti kostum, berganti pakaian dengan kaos yang sangat biasa gitu ya. Sampai di musola itu pun tidak ada yang mengenalnya, padahal dia sangat terkenal gitu ya. Lalu dia menyikat kamar mandi, dia pokoknya membersihkan musola itu gitu ya. Musola yang sangat kotor itu. Lalu dia berkata, "Ya Allah, saya tidak pantas di tempat yang mulia. Sebenarnya saya pantasnya adalah di tempat yang kotor ini, yang hina ini gitu." Untuk menghilangkan kesombongan yang ada pada dirinya. Wallahu alam bisawab ya saya bun. Saya hanya mendengar menyimak seperti itu ya. Lalu seakan itu menjadi ibroh buat saya bahwa kalau kita sih sebagai manusia ya, sebagai seorang ibu, sebagai seorang hamba biasa tidak memahami hal itu ya bun. Pemahaman kita yang maaf saya rendah gitu ya, tidak pernah melakukan itu gitu pastinya ya. Karena saya merasa saya baik, saya seorang istri soleha gitu, seorang ibu yang baik gitu ya. Dan betapa banyak kesalahan telah saya lakukan gitu ya, atau benar-benar mungkin ada yang mengalami hal yang sama gitu seperti saya gitu ya. Jadi ibaratnya gini loh, kalau pandangan saya tapi ini ya bun, jadi yang saya mungkin siasati gitu anak saya bahwa apakah saya tidak pantas bila anak saya memperlakukan seperti itu gitu. Apakah saya tidak mau gitu, maksudnya di tempat yang seharusnya gitu saya dapatkan gitu. Dalam hal apa aja gitu, menghadapi anak atau menghadapi suami, kadang menghadapi tetangga gitu ya. Mungkin dengan permasalahan ini kadang kita nggak mau ya bun, padahal memang kita sehina itu sebenarnya gitu. Jangankan diri kita ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia saja, nauzubillah dihinakan orang gitu, disakiti. Tapi kita gitu ya, maksudnya dalam artian saya gitu ditempatkan pada anak yang begitu, apakah saya tidak pantas mendapatkannya? Apa saya patut marah gitu kepada anak saya gitu, atau kenapa sih anak saya begini gitu ya, maksudnya kenapa, atau suami begitu gitu ya, maksudnya kadang kita tidak mau merasa terhina gitu dengan perlakuan anak atau perlakuan suami gitu ya, atau perlakuan tetangga gitu. Sebenarnya kan kita pantas ya bun, tapi kan kita tidak mengakui gitu. Tapi kalau seorang ulama karena dia saking taunya dirinya gitu, maksudnya tidak mau membuat dia ujub gitu, sombong bahwa dia itu ya Allah, saya tidak mulia gitu, saya kotor, seharusnya saya ada di sini gitu.
kita di teman melakukan itu, tapi di saat kita melakukan terhinanya diri kita karena dosa, tapi kita juga tetap saya gitu nggak mau gitu ya Bun. Sebenarnya saya pantas di situ gitu, maksudnya bila mungkin anak saya karena ada dosa saya di masa lampau gitu kepada orang tua saya gitu, apakah tidak pantas saya diperlakukan begitu gitu. Jadi akhirnya saya pun merasa oh iya ya, memang kalau anak saya melakukan itu karena dosa saya, dulu pasti karena dosa, kenapa saya nggak mau gitu, memang saya pantas diperlakukan begitu. Atau mungkin ada tetangga yang menyakiti kita dengan maaf sikapnya, atau membuat hati kita agak nyus juga gitu ya, atau suami kita gitu, kadang kita tidak mau juga gitu. Pernahkah kita menghinakan diri kita, ya Allah saya harusnya ada di sini, kita kan nggak pernah ya Bun, tapi karena dosa kita kemudian kita ada di situ pun kita tidak mau gitu ya Bun ya. Saya ini terutama gitu, menjadi saya belajar Bun ya Allah, akhirnya saya berterima kasih, terima kasih ya Allah diberi rasa ini sehingga sakit hati saya hilang Bun gitu kepada anak, karena bukan anaknya tapi kita lah yang maksudnya kenapa kita seharusnya di tempat itu gitu Bun ya. Kadang kita merasa bahwa seharusnya saya nggak di sini gitu kan, karena kita merasa mulia, merasa baik, jadi seorang ibu yang baik, menjadi istri yang baik, kenapa saya harus ada di sini. Misalnya suami tidak memperlakukan dengan baik, atau tetangga kenapa begitu tidak memperlakukan saya dengan baik gitu. Andai kan maksudnya setiap peristiwa kita pahamin bahwa oh ya memang kita pantas di situ, nggak apa-apa ya Allah gitu. Kalau memang maksudnya dalam artian ya ini bisa membersihkan diri kita dari segala dosa gitu ya Bun ya, maksudnya ini ternyata sangat membahagiakan gitu. Maksudnya kita menerimanya dengan baik, tidak sakit hati atau pada anak atau pada suami, kepada tetangga gitu ya. Kadang kalau kita merasa suci sebenarnya Bun, seharusnya saya nggak pantas digituin, atau suami saya harusnya kayak gini, anak saya seharusnya nggak gitu ya. Kalau kita membela diri kita memang pasti merasa mulia ya Bun ya, pengen diperlakukan dengan baik gitu ya. Kalau diperlakukan buruk berarti kita merasa dihina, padahal kita pantas di situ, pantas dihinakan. Mungkin banyak dosa-dosa kita yang telah kita perbuat gitu ya. Kalau saya gitu, saya lah ya, kalau bunda-bunda mungkin tidak gitu ya. Kadang kata ulama tuh ya, kita bertasbih kita hitung ya, misalnya 100 200, tapi ucapan-ucapan kita menjolimi, menggibahi orang lain ya, komentarin gitu ya, tidak pernah kita hitung gitu ya Bun ya. Itulah manusia gitu, tapi ini pengalaman buat saya Bun ya. Ya mudah-mudahan juga kita selalu ditolong Allah gitu ya. Ini pertolongan Allah yang membuat hati saya merasa lapang gitu ya Bun, bahwa oh iya ya ini bukan dosa anak saya, tapi saya memang pantas diperlakukan itu. Insya Allah kalau memang kita sudah pantas, ibaratnya kita tidak akan ditempatkan di situ lagi ya kan ya Bun ya. Kalau kita menerimanya dengan baik, apapun yang Allah suguhkan, ibaratnya seperti makanan kita kan di bumi ini, ibarat kata tamu mah hanya tamu gitu ya, disuguhin apa aja jangan komplain gitu ya. Ibaratnya kita kadang memandang maaf ya yang mengusik saudara kita itu tamu yang tidak tahu diri, padahal kita juga di bumi Allah ini, kita juga ya termasuk dari bagian itu ya. Kadang seperti itu disuguhkan sesuatu, aduh ini begini atau ini gitu, banyak komplainnya gitu ya, jangan nerima. Padahal kan ibaratnya yang susahnya itu sedikit, ibaratnya kata nikmatnya suguhan makanan tuh banyak yang nikmat, tapi kita sebagai tamu ya itulah tadi banyak nggak nerimanya, padahal mudah bagi Allah untuk mengeluarkan masih dari buminya gitu ya. Nauzubillah, tapi Allah tidak begitu, maksudnya Allah kan maha pengasih, maha penyayang. Itu kan pandangan kita yang hina ini, maksudnya ya seperti itu ya bunda-bunda solihah semuanya. Ya itu aja sih bunda-bunda yang spiritual yang saya rasakan. Jadi ya hati saya merasa tidak sakit lagi gitu ya. Ya mungkin buat bunda-bunda yang mengalami hal yang sama, ataupun ya kalau bisa jangan sampai gitu ya. Tapi kan mungkin ada pengalaman hal yang berbeda, itu tadi ada yang menghina tetangga kita, mungkin teman kita kurang ini sama kita gitu ya, atau suami kita lagi cakep gitu ya, maksudnya adatnya gitu lagi ya baguslah sama kita ya. Kita berusaha untuk menerima bahwa mungkin memang kita pantas diletakkan di situ gitu ya Bun ya. Insya Allah kalau memang kita sudah pantas, ibaratnya dalam artian ya sudah memang pantas, tidak di situ lagi, tidak ditempatkan di situ. Sebenarnya kan itu jarang-jarang ya Bun terjadi, tapi ini sih hanya senjata buat kita bahwa kalau kita menghadapi kesulitan ya seharusnya itulah yang kita lakukan gitu ya. Pemikiran yang baik gitu tentang kasih sayang Allah, tentang diri kita ini apa sih, lahir telanjang, hina dari maaf ya, dari air mani yang hina, tapi kita kalau padahal kita disematkan sama Allah dengan segala macam nikmat, punya rumah, punya anak, punya suami, lalu kita pernah sombong, lalu kita misalnya maaf dihujat seseorang, kita tidak rela, merasa mulia gitu ya Bun ya. Kadang jadi
itu ilmu banget sih buat saya bun, kayak nyes banget, makanya kenapa saya dokumentasikan. Kadang itu menjadi senjata buat saya, kayak aduh mencari oh ya di waktu itu seperti itu gitu ya bun. Semoga kita selalu ditolong sama Allah, ditolong Allah Subhanahu wa taala, dicahai hati kita, maksudnya dalam artian tidak kegelapan, menjadi hamba yang melihat, mendengar, patuh dan taat istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Juga buat suami kita, anak keturunan kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita, saudara muslimin muslimat kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Pokoknya semuanya biar bening hati kita, biar maksudnya apa yang ibarat kata ada pisau yang melukai kita agak tidak dalam gitu ya, minimal ibarat kayak kita punya tamengnya gitu untuk menangkis oh seperti ini gitu ya bun ya. Memang kita harus punya ilmu, emak-emak itu harus banyak ilmunya. Kenapa? Karena banyak hal yang harus kita hadapi gitu ya, dengan hati yang baik, dengan hati yang menerima, tidak menolak gitu ya. Maksudnya supaya hati kita tenang gitu ya bun, supaya kita harus selalu bahagia. Karena saya dengar dari Ustazah Halimah Idrus, barang siapa yang selalu bahagia dengan kehidupannya di saat dia menghadapi kesusahan atau menghadapi kebahagiaan, maka itu sebenarnya adalah surga sebelum surga. Maka insya Allah itu DP dari Allah. Maksudnya insya Allah di akhirat nanti pun kita akan dapat kesenangan surganya, amin ya Allah ya Rabbi. Tapi barang siapa selalu mengeluh, mengutuki, maksudnya setiap keadaan senang susahnya gitu ya, selalu berkeluh kesah, maka itu adalah dalam artian nerakanya dunia. Kenapa nerakanya dunia? Karena dunia itu sengsara. Karena ternyata cerminan kehidupan kita bahagia atau tidak itu bisa mencerminkan kita pula kehidupan kita kelak di akhirat. Maksudnya dengan ilmu, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Sekali lagi buat bunda-bunda, maaf lahir batin bila ada kata-kata yang tidak berkenan ya, mungkin yang menggurui dan segala macamnya, saya mohon dimaafkan lahir dan batin. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.